Pinjaman online kredit pintar dengan bermodalkan nomor HP dan KTP saja, kalian sudah bisa mencairkan pinjaman di aplikasi ini. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang aplikasi ini karena saya rasa aplikasi ini akhir-akhir ini seperti redup gitu ya. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana? Apakah masih bertebaran di mana-mana atau malah redup? Baik, jadi aplikasi kredit pintar ini adalah layanan atau platform pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan aplikasi ini termasuk cukup lama usianya, bahkan bisa dibilang sesepuh pinjol gitu. Karena ya seangkatan dengan aplikasi Akulaku, Kredivo, dan kawan-kawannya itulah. Untuk syarat daftar di aplikasi ini, kalian cukup menggunakan nomor HP yang aktif dan KTP saja. Jika usia kalian di bawah 21 tahun, maka itu akan sulit untuk diterima di aplikasi ini. Dan pastikan teman-teman punya nomor rekening yang aktif untuk menerima pencairan pinjaman. Limit yang diberikan oleh aplikasi ini mulai dari 500.000 hingga 20 juta kalau dari penawarannya. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang segampang itu mendapatkan limit 20 juta. Itu pasti hanya orang-orang terpilih saja dan tentunya yang sangat sering menggunakan aplikasi kredit pintar. Aplikasi kredit pintar juga bekerja sama dengan bank digital, yaitu dari Bank Jago. Nah, kalian bisa mencairkan pinjaman langsung dari rekening Bank Jago kalian. Menurut pengalaman saya selama saya menginstal dan menggunakan aplikasi ini cukup lama, kelebihan dari aplikasi ini yaitu proses pendaftarannya yang cepat sekali dan sangat mudah disetujui. Nah, tapi kita juga perlu melihat kekurangannya. Kita nggak fair kalau ngomong kelebihannya. Langsung aja di sini saya tunjukin menurut saya sebagai kekurangan dari aplikasi kredit pintar ini. Yang pertama yaitu limitnya yang cenderung lebih kecil menurut saya. Sulit banget mendapatkan limit besar. Dan juga untuk tampilan atau user interface-nya itu menurut saya kurang user friendly sekali ya. Karena bagi pengguna awam ini cukup membingungkan gitu. Dan juga kekurangan selanjutnya adalah kurang fleksibel. Nah, misalkan teman-teman butuh pinjaman hanya 300.000 saja. Sedangkan limit yang teman-teman punya yaitu di sini pilihannya 600.000 dan 1.200.000. Nah, ini gimana kalau kita mau pinjam 300.000? Jawabannya tidak bisa. Teman-teman hanya bisa menggunakan pinjaman atau mencairkan pinjaman yang sudah tertera di aplikasinya. Seperti punya saya ini, contoh. Di sini tertera limit 1.200.000 ya teman-teman. Dan jumlah pinjamannya yang bisa kita cairkan adalah 1.200.000 dengan tenor 3 bulan dan 600.000 dan tenor 2 bulan. Jadi kita nggak bisa sefleksibel aplikasi lain. Misal kita mau pinjam 300.000 dengan tenor 5 bulan, itu kagak bisa teman-teman, karena pilihannya nggak ada. Kekurangan selanjutnya yaitu uang muka atau potongan admin di awal. Contoh, di sini kita akan mencairkan 1.200.000 dengan tenor 3 bulan, maka uang muka 86.000 atau bisa dibilang potongan di awal 86.000. Maka jumlah yang akan kita terima nanti adalah 1.113.000. Nah, jadi kita akan dipotong biaya admin di awal. Ini menurut saya juga salah satu kekurangan dari sekian banyak kekurangan lainnya ya teman-teman. Karena menurut saya banyak sekali kekurangan aplikasi ini ya. Dan kalau aplikasi lain itu bahkan ada loh yang nggak ada potongan sama sekali ya. Selanjutnya kita akan ngomongin bunganya. Contoh kita akan pinjam 1.200.000 dengan tenor 3 bulan, maka cicilannya adalah 487.000. Kalau kita hitung totalnya akan menjadi 1.461.000. Ini total pengembalian ya. Belum lagi kita tadi di awal sudah kena potongan. Potongannya sekitar 86.000 ya teman-teman. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita mengembalikan totalnya adalah 1.547.000.
Menurut teman-teman gimana? Apakah bunga ini terlalu mahal atau standar sama aja dengan aplikasi yang lain? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kemudian untuk rekening bank pencairan, tidak semua bank mendukung untuk mencairkan pinjaman dari aplikasi kredit pintar. Teman-teman bisa mencairkan pinjaman kredit pintar ini ke rekening bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSI, Bank Jago, Bank Permata, kemudian CIMB, Bank DKI, Bank Danamon, Maybank, lalu Bank Hana, Bukopin, Bank BTN, Bank Mega, Bank BJB, Bank DBS, Bank Panin, selanjutnya Bank BTN, lalu yang terakhir Bank MNC Internasional. Jadi misalkan teman-teman pakai rekening bank di luar yang didukung oleh aplikasi ini, ya nggak bisa. Teman-teman harus pakai rekening bank yang didukung aplikasi kredit pintar ini. Yang terakhir, seberapa cepat pencairan dari aplikasi kredit pintar ini? Berdasarkan pengalaman saya, selama saya mencoba mencairkan beberapa kali, untuk pencairan cukup cepat ya teman-teman. Ini juga salah satu kelebihan dari aplikasi ini maksudnya ya. Karena di saat teman-teman butuh sangat mendesak, aplikasi ini bisa langsung cair pada saat itu juga. Tapi ya balik lagi, di sisi lain aplikasi ini juga banyak kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi semua keputusan ada di tangan masing-masing. Di sini saya tidak menyarankan pinjam di aplikasi apapun, A, B, C atau D. Saya hanya mereview dan nge-share pengalaman saya agar teman-teman tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Ya, siapa yang melarang pinjam? Boleh pinjam asalkan ya teman-teman sudah menganggapnya mampu dan setuju sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi. Misalkan teman-teman udah, oh aku mampu nih, ya udah saya ambil aja karena saya butuh. Ya, nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau teman-teman terlalu memaksa, ya itu akan berakibat fatal. Jadi silahkan dipertimbangkan kembali ya, karena di sini saya sudah kasih tahu semuanya dari aplikasi kredit pintar ini. Terima kasih yang udah nonton konten ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.